Pernah nggak sih kamu merasa ingin membalas semua komentar negatif, menjelaskan semuanya, atau bahkan meluruskan hal-hal yang nggak benar tentang dirimu? Kita hidup di era kebisingan, di mana semua orang berlomba bersuara, merasa harus menjawab, harus membela, harus menanggapi. Diam jadi dianggap lemah. Padahal, dalam filsafat Stoik, diam adalah kekuatan yang justru paling dalam. Marcus Aurelius pernah bilang, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Salah satu bentuk nyata kekuatan ini adalah saat kita memilih untuk diam, bukan karena kita kalah, tapi karena kita menang dari diri sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa diam bukanlah tanda kelemahan, tapi justru ekspresi tertinggi dari penguasaan diri. Kita akan gali pandangan Stoik tentang sikap diam, dan kenapa filsuf-filsuf besar percaya bahwa di balik keheningan ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video reflektif dan penuh makna lainnya. Poin 1, diam adalah bentuk penguasaan diri. Dalam filsafat Stoik, penguasaan diri adalah inti dari kebijaksanaan. Dan diam bukan sekedar tidak berbicara, tapi bentuk konkret dari pengendalian emosi. Ketika seseorang menghina kita, memprovokasi, atau mencoba menjatuhkan, reaksi spontan yang umum adalah membalas, marah, atau menjelaskan diri. Tapi para filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa reaksi seperti itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya memegang kendali atas diri kita. Dengan memilih diam, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan reaksiku." Ini bukan soal takut atau pasif, tapi soal memilih untuk tidak dikendalikan oleh hal di luar kendali kita, termasuk opini orang lain dan emosi sesaat. Diam memberi ruang untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk bertindak dengan bijak. Dalam keheningan itu ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang terjebak dalam kegaduhan ego dan emosi. Poin 2. Diam membungkam tanpa perlu berdebat. Dalam banyak situasi, debat dan pembelaan diri justru memperkeruh keadaan. Semakin kita mencoba membuktikan sesuatu, semakin kita membuka ruang bagi kesalahpahaman atau konflik yang tak perlu. Filsuf Stoik memahami bahwa tidak semua omongan pantas untuk ditanggapi, dan tidak semua serangan butuh jawaban. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkan mereka berbicara. Kamu tetaplah seperti batu karang yang diterpa ombak, tapi tetap teguh di tempatnya." Diam dalam konteks ini adalah bentuk perlawanan yang elegan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteguhan sikap. Orang yang memilih diam bukan berarti lemah, tapi sedang menunjukkan bahwa pendapat orang lain tidak punya kuasa untuk mengguncangkan batinnya. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan opini, justru sikap diam bisa menjadi suara yang paling lantang. Aku tidak terpengaruh. Poin 3. Diam memberi ruang untuk kendali diri. Dalam filsafat Stoik, pengendalian diri adalah fondasi utama. Ketika kita bereaksi secara spontan, marah, membalas, atau membela diri, kita sedang kehilangan kendali atas batin kita. Sikap diam bukan hanya menahan kata-kata, tapi juga melatih diri untuk tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Epictetus menekankan bahwa hal-hal di luar kendali kita tak seharusnya mengganggu kedamaian batin. Dengan diam, kita menciptakan jeda. Jeda ini memberi ruang untuk berpikir jernih, menilai situasi secara rasional, dan merespon dengan bijak atau bahkan tidak merespon sama sekali jika memang tak perlu. Di balik diam itu ada kekuatan besar, kemampuan untuk tetap tenang ketika diguncang, untuk memilih respon daripada reaksi, dan dalam dunia yang cepat menghakimi, sikap seperti ini jadi sangat langka dan karena itulah sangat berharga. Poin 4. Diam adalah bentuk perlawanan yang elegan. Banyak orang mengira bahwa melawan berarti harus bersuara keras, menunjukkan emosi, atau membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Tapi dalam stoikisme, diam justru bisa menjadi bentuk perlawanan paling kuat.
dan paling elegan. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan adalah kekuatan. Saat kamu memilih diam di tengah provokasi atau hinaan, kamu sedang menunjukkan bahwa orang lain tidak punya kuasa atas batinmu. Kamu tidak memberi mereka kendali atas reaksimu. Diammu adalah tanda bahwa kamu tidak tunduk pada permainan ego dan emosi yang mereka mainkan. Lebih dari itu, diam yang teguh seringkali membungkam lebih dalam daripada ribuan kata. Ia membuat orang lain mempertanyakan dirinya sendiri dan dalam banyak kasus merasa kalah tanpa kamu harus melakukan apapun. Dalam keheninganmu ada wibawa. Dan wibawa itu adalah salah satu bentuk kekuatan paling dihormati dalam filsafat Stoik. Poin 5. Diam membentuk disiplin dan kendali diri. Dalam filsafat Stoik, salah satu pilar utama adalah kendali atas diri sendiri, pikiran, emosi, dan tindakan. Diam bukan sekedar tidak berbicara, tapi latihan mental untuk menahan dorongan impulsif, terutama saat kita tergoda untuk bereaksi keras, menyerang balik, atau membela diri tanpa berpikir jernih. Epictetus mengatakan bahwa kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ini bukan hanya soal mendengarkan orang lain, tapi juga mendengarkan diri sendiri. Ketika kita memilih diam, kita sedang memberi ruang untuk refleksi. Apakah ini perlu direspons? Apakah ini akan memperkeruh suasana? Atau justru membuat kita kehilangan kendali? Melatih diam melatih kita untuk tidak dikuasai emosi sesaat. Dalam jangka panjang, sikap ini membentuk keteguhan batin dan kedewasaan mental. Dan meski terlihat sepele, kemampuan untuk tetap diam saat kondisi memanas adalah tanda bahwa seseorang telah menaklukkan dirinya sendiri. Dan itulah kekuatan sejati seorang Stoik. Penutup. Dalam dunia yang bising, di mana semua orang berlomba untuk didengar, sikap diam sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru sebaliknya. Diam adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang datang dari pengendalian diri, kejernihan berpikir, dan keteguhan prinsip. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak pernah menyarankan kita untuk membungkam diri dalam ketakutan, tapi mengajarkan bahwa memilih diam di saat yang tepat adalah tanda dari kebijaksanaan yang dalam. Jadi, lain kali saat kamu menghadapi situasi yang memancing amarah, kritik tajam, atau provokasi yang mengganggu, ingatlah, kamu tidak harus bereaksi. Kadang, kekuatan terbesar justru terletak dalam ketenangan dan ketidaktergesaan. Kalau kamu merasa nilai-nilai seperti ini mulai langka di zaman sekarang, bantu sebarkan dengan cara yang sederhana. Klik, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menggali filosofi hidup yang membebaskan dan meneguhkan.